kembali dong ke belakang. Dan anehnya lagi, dia juga seakan-akan melihat saya dengan tatapan tajam gitu. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang waktu kejadian horor saya yang part 2 ini. Jadi di kampung saya ada kejadian di PT Aspal, tapi saya gak bakal disebutin PT-nya. Di PT Aspal itu ada kejadian satpam 2 orang itu meninggal. Si satpam itu tuh pas jaga malam, dia itu pengen istirahat pas waktu subuh. Pas dia pengen istirahat, dia tertuju ke sebuah gudang, dan ternyata gudang itu menimbulkan asap yang beracun. Singkat cerita, pas waktu subuh ada satu satpam lagi yang kebetulan jaga si satu, yaitu mencari 2 satpam itu kemana. Ternyata satpam itu udah meninggal tergeletak di lantai. Singkat cerita lagi, saya ada janji sama temen gitu, kamu main malamnya ke daerah Tambakan gitu, terus pulangnya mau ke warnet gitu kan. Malamnya itu hati saya itu berasa nggak enak gitu. Saya langsung aja nyamper temen saya. Yang bikin bingung itu ketika saya mau nyamper ke teman saya, dia bilang ke saya, gak jadi Den, saya ada urusan mendadak. Ya otomatis saya juga males gitu kan, cuman saya keinget janji. Posisinya itu lah bimbang gitu kan, berangkat jangan, ya udah berangkat lah, maksain ya. Posisi itu kan pas waktu malam Jumat kan gitu. Nah singkat cerita, pas saya mau jalan sendiri, saya ke seberang kucing warna hitam. Jadi kucing itu langsung loncat gitu kan di jalan. Pas saya rem, wah kaget gitu kan. Jadi pas kucing warna hitam tuh lewat, saya tuh udah nggak karuan lah gitu, mau lanjut atau enggak gitu. Tapi kan saya udah janji gitu kan, takutnya nggak enak lah gitu sama teman saya. Singkat cerita, saya udah main di Tambakan gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu, main gitar-gitaran gitu kan, nongkrong gitu kan sama teman gitu kan. Saya pulang. Sebelum pulang itu saya mampir dulu ke warnet. Nah saya main di warnet 1 jam lah gitu kan, pulang jam 10 lebih gitu kan. Pas saya pulang, saya ketemu lagi kucing warna hitam. Otomatis saya kaget kan, wah ada lagi kucing warna hitam gitu. Tapi pikiran saya itu udahlah gak apa-apa, mungkin banyak di sini juga gitu kan kucing warna hitam. Singkat cerita, saya jalan mau ke arah kampung saya. Nah di jalan itu tuh saya diam dulu gitu kan, nih ke arah mana ya gitu kan. Cuman hati saya seakan-akan pengen ke kiri gitu kan, yang ke arah agak dekat lah gitu. Kalau ke arah kanan, yang itu kan waktu yang kejadian pas satpam meninggal itu, nah itu yang saya mungkin nggak mau jalan sana gitu kan, takut. Sebelum jalan kiri, saya ketemu lagi kucing warna hitam. Otomatis saya langsung rem. Pas saya udah mau lewat ke kiri, ke jalan yang dekat lah ke kampung saya itu, mencium aroma melati terasa banget gitu kan. Udah pilih nih, aduh pasti nih keberes gitu kan. Saya mau lewat tangkal kelapa itu, tiba-tiba motor saya itu terasa berat, kayak ada yang nebeng gitu di belakang. Tapi saya bodo amat gitu kan, karena mungkin saya merasa ketakutan gitu kan. Terus pas saya mau lewat ke arah itu, ada pohon kelapa lagi nih di pojoknya gitu kan, di tengah-tengah itu ada pohon kelapa lagi. Nah ada seekor angsa ya, itu angsa pokoknya warna putih, cuman yang bedanya itu si ininya patuknya itu panjang banget, warna hitam, sama matanya itu warna hitam, dan si sayapnya itu melincing ke atas gitu tuh. Yang bedain itu warnanya putih, gede, terus lewat aja ke kepala saya itu, gitu kan. Pas itu tuh ini terasa udah nggak enak tuh pokoknya. Sedangkan di posisi itu nggak ada motor sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Saya itu serasa masuk ke dunia lain gitu, maksudnya ada kabut gitu. Angsanya itu jelmaan mungkin ya, katanya kalau angsa itu menyerupai kelupikan katanya. Cuman saya nggak kepikiran ke sana, anggap saya itu angsa gitu. Dan motor pun terasa berat, suaranya itu terasa gitu kan.
Saya lihat dong ke belakang, dan anehnya lagi dia juga seakan-akan melihat saya dengan tatapan tajam gitu. Matanya itu hitam, ininya apa kayak gini, kayak tongkorak, ininya warnanya hitam, ininya putih semua. Cuma yang saya heran tuh kenapa sayapnya melenjung ke atas, hewan apa itu kan. Nah, yang bikin aneh lagi, motor saya itu mendadak susah di jalan. Jadi digas itu terasa berat gitu, seakan-akan ada yang bonceng gitu kan. Padahal saya itu pas turun gitu kan, ini juga saya udah baca-baca. Saya itu ketika baca mungkin saking paniknya bukan baca ayat kursi, malahan baca doa makan gitu kan. Coba kalau misalkan ayat kursi mungkin udah hilang lah gitu kan. Mungkin karena saking paniknya. Terus pas saya lewat warung, motor saya itu mendadak terasa ringan gitu, terasa ringan. Saya kaget tuh, astagfirullahaladzim, saya ngerem, astagfirullahaladzim. Jadi pas posisi itu saya langsung ke rumah. Udah ke rumah itu nggak sadarkan diri, diem aja kayak orang linglung gitu kan. Pas bapak datang, kenapa? Diusap mah. Maksudnya terasa lemas gitu kan. Terus saya cerita gini-gini ke orang tua. Ya mungkin emang di daerah, di jalan itu, jalan pas pertigaan itu, emang sering kejadian. Paman saya ya pernah kejadian sama seperti itu, ditumpangin sama kunti, cuman lebih jelas itu. Bahkan bapak saya juga pernah hadang sama kakek-kakek pas di jalan itu sama. Nah, cerita lah udah kejadian itu, saya bilang sejujurnya lagi ke orang tua saya bahwa saya tuh main dulu ke warnet gitu kan. Terus sebelum ke warnet saya tuh dihadang dulu kucing gitu kan, udah saya ceritain ke orang tua. Setelah itu ya cerita orang yang saya ceritakan mungkin gak seseram gitu kan, tapi apabila ada kata-kata yang belepotan itu mungkin saya pertama lah buat bikin konten cerita tentang pribadi horor saya. Nanti kedepannya saya akan menceritakan tentang kejadian-kejadian teman saya ataupun tentang kejadian atau cerita horor di luar sana, atau misalkan di lingkungan yang lain gitu. Tapi dengan catatan saya ingin menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh orang tersebut gitu, maksudnya orang lain gitu kan. Tapi intinya gini, walaupun saya menceritakan tentang kejadian horor, tapi tetap kita gak boleh takut yang namanya setan atau jin. Tetap mereka juga sama beribadah sama Allah. Intinya gitu aja ya. Pokoknya mah saya menceritakan ini cuman saya ingin menceritakan tentang kejadian saya gitu kan, sharing-sharing bahwa sebenarnya jin itu ada. Nanti saya ceritakan lagi di next video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.